Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat pagi dan shalom. Kita bertemu dalam renungan pagi lewat renungan harian Toraya, edisi Jumat 12 Februari 2021. Firman Tuhan kita siapkan dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 dan tema kita lembaran baru. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu yang kudus, mengucap syukur atas anugerah kasih Tuhan yang terus melimpah atas hidup kami. Dan saat ini kami akan mempersiapkan diri kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mohon kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dengan baik dan benar dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tema kita saat ini, lembaran baru, agan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda merasa hidupnya sudah berakhir. Orang tua dan teman-temannya menolaknya. Ia ingat bagaimana dulu ia telah menyakiti orang tuanya karena memilih hidup berhura-hura bersama teman-temannya. Ia menikmati hidup dengan uang yang banyak hasil penjualan narkoba. Namun kini ia dipenjara, sendirian, merasa berdosa, dan putus asa akan hidupnya. Dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, Paulus menceritakan kepada Timotius betapa ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Paulus sungguh sadar akan masa lalunya sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Paulus bahkan menyebut dirinya sebagai pribadi yang paling berdosa. Karena itulah ia sangat bersyukur bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa seperti dirinya. Dosanya diampuni, ia mendapat kasih karunia dari Tuhan, bahkan kepadanya dipercayakan pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Paulus tidak malu menceritakan hal itu kepada Timotius, bahkan kepada siapapun, supaya kisah hidupnya menjadi contoh bagi orang lain, sehingga mereka juga bertobat dan mendapat hidup yang kekal. Saudara yang Tuhan kasihi, pengasihan dan pengampunan dari Tuhan telah diterima oleh Paulus, membuat hidupnya menjadi lebih berarti. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh Paulus, tetapi bagi siapapun juga yang menyesali dosanya dan rindu berbalik kepada Tuhan.
Termasuk bagi pemuda tadi yang merasa hidupnya sudah hancur karena dosanya. Datanglah pada Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni olehnya. Masa lalu yang penuh dosa bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan memberikan kesempatan untuk memulai lembaran hidup yang baru dan menjalaninya dalam pertobatan. Amin. Mari kita naikkan doa syukur. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Atas perkenan-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang berarti bagi kami. Petunjuk-petunjuk bagi kami lewat firman Tuhan ini. Dan biarlah di dalam hidup ini ya Allah Bapa, kami terus memperbaiki dan membaharui hidup kami dalam pengampunan Kristus. Kami boleh dibaharui dan terus berjalan menjalani kehidupan ini di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah hidup ini senantiasa berkenan dan memuliakan Tuhan. Berjalan dalam siara kehidupan kami hari ini, kami mohon pertolongan Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah seisi rumah kami, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam kondisi mereka, dalam perjuangan-perjuangan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terpapar COVID-19 pulihkan ya Tuhan. Yang bergumul Tuhan kuatkan, yang menderita dikuatkan Tuhan, yang berduka kiranya Tuhan menghibur. Yang bersuka cita karena pertambahan usia, sempurnakan syukur mereka. Orang-orang tua kami dalam masa tua menikmati masa-masa pensiunan. Tetap Tuhan beri sukacita bagi mereka. Berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berjuang dalam pendidikan hari ini. Lindungi dan tambahkan kecerdasan bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati pemerintah kami, berkati pemimpin kami, berkati seluruh garda terdepan hari ini bekerja dan melayani. Berkati kami semua, lindungi kami. Kami hidup taat pada protokol kesehatan. Dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan lingkupi mereka dengan kasih dan perlindungan-Mu. Ini syukur dan doa kami bersama. Ampuni kami dalam Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.